Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini seperti biasa ya guys, saya akan melanjutkan cerita daripada Bidan Mani part 7. Check it out. Oke guys, kali ini saya akan bahas tentang Bidan Marni yang ke part 7-nya ya guys ya. Dimana saya ingin mengingatkan kembali bahwa di part 6 Bidan Marni itu didatangi sosok yang sangat menyeramkan ya guys. Dia membantu perempuan melahirkan, ternyata itu adalah makhluk astral. Seperti itu ya guys ya, cerita sebelumnya. Emang sedikit seram ya guys. Banyak yang komen seram sekali gini. Nah, untuk kali ini kita akan bahas ya kelanjutannya guys. Di mana Bidan Marni tersebut dia ditemukan warga sedang pingsan. Kemudian dia menceritakan kepada warga bahwasanya dia mengalami mengalami hal yang sangat membuat dia sangat shock ya, sehingga dia tidak mau kembali lagi ke klinik tersebut tanpa didampingi seseorang. Dia nggak mau sendirian. Pokoknya saya nggak mau pak, beneran saya takut sekali. Saya nggak mau kalau saya harus sendirian, sedangkan si Rizka saja belum pulang gitu kan, masih lama dia di kampungnya seperti itu. Nah, singkat cerita guys, Pak Lurah pun menyuruh anaknya yang bernama Sinta untuk menemani Bidan Marni tersebut. Nah, kemudian setelah suasana kembali cair, Bidan Marni pun kemudian disyariatin lah ya, kalau bahasa sekarang itu diantar ke Pak Kiai untuk membersihkan seluruh aura-aura yang ada, maksudnya. Terus juga si Pak Kiai ini juga langsung membersihkan klinik itu agar tidak ada makhluk-makhluk astral yang mengganggu Bidan Marni dan juga klinik tersebut. Kemudian ritual pun dilaksanakan guys. Jadi Pak Lurah itu tidak hanya membersihkan aura-aura jahat yang ada di dalam tubuh Bidan Marni tersebut, karena ternyata disinyalir guys, aura-aura jahat yang ada, yang nempel di tubuhnya Bidan Marni itu adalah kiriman dari seseorang yang tidak suka dengan kehadirannya. Wah, siapa ya? Siapa yang tega melakukan itu kepada Bidan Marni? Tetapi Pak Kiai menyembunyikan identitasnya, karena emang Pak Kiai nggak mau ngadu domba ya. Tapi Pak Kiai pun tahu siapa dalang sebenarnya yang membuat Bidan Marni seperti itu. Karena tujuan daripada si pelaku ini yaitu membuat Bidan Marni itu stres atau GILA, gila gitu ya, depresi berat gitu loh karena hantu seperti itu. Tetapi sama Pak Kiai ini terus dilakukan ritual untuk agama, untuk membersihkan aura-aura negatif itu yang udah nempel di diri dia. Kemudian ritual pun selesai dan dia bebas dari segala gangguan sihir seperti itu guys. Kemudian singkat cerita, Bidan Marni ditemani oleh Sinta kembali ke klinik tersebut, dan kembali juga klinik tersebut juga dibersihkan oleh Pak Kiai tersebut, sehingga situasinya menjadi normal kembali sedia kala. Namun Bidan Sinta pun merasa aneh gitu ya, Pak. Dia bertanya dengan Pak Kiai, Pak Kiai, memang ada yang membenci saya ta? Memang saya ini salah apa gitu kan, seperti itu. Terus Pak Kiai hanya menjawab, gak apa-apa Neng, itu hanya orang yang iri saja denganmu dan juga dengan pasanganmu. Tek, dengan pasangan? Berarti ada yang gak suka dengan saya dan pacar saya ya Pak Kiai? Pacar saya yang Brian. Kemungkinan Neng, katanya, kata Pak Kiai. Kemungkinan ada yang tidak senang melihat kebahagiaan kalian, sehingga dia melakukan berbagai hal untuk mencelakai Neng.
agar Neng celaka dan dia bisa bersama dengan dokter Brahim. Lalu siapa ya Pak Haji? Wah, saya penasaran sekali. Jawab si Mirna, Bidan Marni tersebut. Tanyanya. Terus kata Pak Kiai, sudah Neng, tidak perlu tahu. Yang penting dirimu sudah terbebas dari hal-hal yang merugikan dirimu sendiri. Saya sudah sebisa mungkin membantu Neng. Sekarang Nengnya juga memperkuat akidahnya, banyak-banyak rajin baca Al-Quran, banyak rajin sholat ya Neng, jangan sampai ditinggal. Seperti itulah pesan daripada Pak Kiai yang tidak mau menyebutkan siapa dalang dari kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Bidan Marni. Bayangin loh, baru pertama aja sudah mengalami kejadian mimpi buruk dan sebagainya guys. Tapi dalam hati Bidan Marni, ya sudahlah, lupakan sajalah begitu ya, maksudnya sudahlah, lupakan sajalah, saya tidak mau memikirkan, yang penting saya sudah terbebas. Saya lebih sekarang tugas saya adalah lebih rajin lagi beribadah pada Allah gitu kan, beribadah tepat waktu dan banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Seperti itulah kira-kira guys ya. Nah guys, singkat cerita sudah seminggu berlalu ya, kebetulan si Rizka pun pulang lah dari izinnya dia. Kemudian si Bidan tuh menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dia alami kemarin semenjak si Rizka pergi pulang kampung. Setelah itu si anaknya Pak Lurah pun pamit untuk pulang. Setelah izin minta pamit pulang, si Sinta, setelah dia izin minta pulang, kemudian hari berganti hari ya. Ternyata sudah 1 bulan saja sejak kejadian tersebut, si Marni merasakan tidak lagi ada kejadian-kejadian aneh yang menimpa dirinya. Tetapi guys, Bidan Marni ini semakin hari badannya semakin habis guys. Jadi Bidan Marni semakin hari semakin kurus, semakin tidak bersemangat, semakin pucat gitu guys ya. Jadi selama sebulan ini dia tidak enak makan, tidak enak tidur gitu ya, seperti itu guys. Badannya dan kondisi tubuhnya pun makin hari makin melemah gitu. Ada apa sebenarnya ya guys dengan Bidan Marni? Apakah ada orang yang tega menyakitinya? Kita lanjutkan part selanjutnya guys. Thank you.